Puji Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, dan Bapak Ibu jemaat GPI Sola Gracia. Saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua pada minggu ini, minggu kedua di bulan Juni. Tuhan Yesus baik, mengasihi kita sehingga kita ada bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Bapa di sorga. Kami ada sebagaimana ada menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan hari ini menjadi hari yang spesial untuk kami nikmati firman. Menikmati persekutuan di dalam Engkau. Sebab itu Bapa berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan. Semua kami, firman yang berkuasa dalam kami, yang kami perlu di setiap waktu, setiap saat, dan setiap ketika. Yang senantiasa untuk mengingatkan kami, yang senantiasa untuk membawa kami pada kebenaran. Sebab itu Bapa berfirmanlah, dalam nama Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, saya mau baca firman Tuhan. Sama-sama kita akan membuka dalam kitab Filipi pasal 3. Kitab Filipi pasal 3 ayat 12 dan 13. Tapi saya mengawali di ayat 12 berkata begini. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan. Ayat yang baru kita baca ini adalah ungkapan dari Rasul Paulus. Dia memberikan sebuah ungkapan tentang keadaan dirinya, bahwa dia telah ditangkap oleh Kristus. Saudara, dia telah ditangkap oleh Kristus. Artinya dalam hidupnya itu dia ada di dalam tangan Tuhan. Sama dengan saudara dan saya. Kalau saya mau bawa ini dalam konteks Rasul Paulus, kita telah ditangkap oleh Kristus. Ya, saya, Bapak Ibu Saudara ditangkap oleh Kristus. Maka hidupku ada di dalam tangannya. Nah, saudara, di sini Rasul Paulus memberikan sebuah penjelasan. Ketika aku ditangkap oleh Kristus, ketika saya dan saudara kita ditangkap oleh Kristus, maka Paulus dalam tulisan di sini memberi pengertian bahwa dia, sekalipun dia telah ditangkap oleh Kristus, dia tidak berdiam diri saja. Artinya begini, saudara, sebagai pribadi yang dipanggil, ya, yang telah ditangkap oleh Kristus untuk masuk dalam rencana Tuhan, ditangkap oleh Kristus untuk menjadi milik Tuhan, maka kehidupan kita pun juga harus menunjukkan satu respon, harus menunjukkan adanya satu reaksi di dalam kehidupan kita untuk merespon akan panggilan Tuhan, akan hal yang telah Tuhan buat di dalam hidup ini. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Sehingga Paulus berkata bahwa kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi ini adalah sebuah respon yang saya katakan pada kita bahwa adalah sebuah respon balik. Ya, seperti itulah gambarannya. Respon balik ketika saya ditangkap oleh Kristus, maka saya harus memberi respon balik kepadanya. Maksudnya di sini adalah, saudara, untuk saya membawa pada pengertian bahwa begini, hidup ini menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kita tidak diam saja seperti itu. Tetapi dalam kehidupan kita harus ada reaksi balik, harus ada reaksi balik terhadap Kristus, saudara. Harus ada reaksi balik. Nah, itulah sebabnya dalam kehidupan kekristenan kan selalu diajarkan dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita merespon panggilan Tuhan, bagaimana kita merespon anugerah Tuhan yang kita terima, yang telah kita dapat, saudara-saudara. Puji Tuhan. Lalu kemudian respon dari Rasul Paulus itulah yang dikatakan di ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini respon, saudara kasih Tuhan, terhadap panggilan Tuhan itu. Puji Tuhan. Sehingga lewat tayangan ini saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kita sebagai orang yang telah ditangkap oleh Kristus,
Kita sebagai orang telah dipanggil oleh Kristus untuk masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam persekutuan bersama dengan Dia, dan kita juga harus ada sebuah respon balik kita kepada Dia. Ya, saudara. Tidak seperti ketika kita dipanggil kemudian kita diam-diam saja, tidak. Respon balik kita kepadanya. Nah, dalam tulisan firman Tuhan demikian, untuk merespon balik kepada Tuhan akan anugerah yang telah Dia berikan kepada saya telah ditangkap oleh Kristus, saya telah menjadi milik Kristus, saya telah menjadi bagian di dalam rencana Kristus dalam kehidupan kita, maka saya merespon akan hal itu di dalam kesetiaan. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan dalam kitab Filipi pasal 3 di sini sebetulnya kan sebuah respon untuk menunjukkan rasa syukur. Ya, rasa syukur kepada Tuhan untuk saya mau menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Ayat 14, berlari-lari kepada tujuan. Saudara-saudara kasih Tuhan, untuk terus aktif, saudara-saudara, untuk terus respon panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dalam hal ini akan menjadi sebuah pembelajaran penting dalam kehidupan kekristenan. Apa yang Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu kan bagian dari respon kita, reaksi dari kita untuk kita mau melakukan, mengerjakan. Saudara-saudara, apa yang menjadi bagian kita di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Nah, lalu kemudian satu ayat lagi saya mau baca. Apa yang ditulis dalam tulisan firman Tuhan di sini? Di ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan, yang telah dianugerahkan dalam hidup ini. Dia telah anugerahkan dalam kehidupan saudara. Sehingga saya mau katakan di sini bahwa kalau Rasul Paulus dia dapat anugerah yang dari Tuhan untuk dia mengenal pribadi Kristus, bukan karena dirinya, bukan karena kebenarannya dalam konteks di sini, tapi karena anugerahnya. Sebab begini, kalau melihat kebenaran dari Rasul Paulus dalam konteks sebagai manusia, siapa manusia yang dapat? Saudara, sebab Alkitab menulis manusia telah terlahir dari dosa, saudara-saudara. Iya. Tetapi oleh anugerah Tuhan yang berlaku atas pribadi dari Rasul Paulus itu, dari orang pendosa, dia mengalami sebuah pemulihan di dalam hidupnya. Dan itu adalah anugerah yang diberikan kepadanya. Di mana anugerah yang diberikan di situ memberi pengertian dan pemahaman di ayat berikut adalah Tuhan berikan kepadanya dan aku tangkap dia untuk dia menjadi anakku, menjadi milikku. Saudara pun juga demikian. Kalau kita merenung dalam hidup ini, saudara, apa yang Rasul Paulus katakan dengan kehidupan yang lama, tetapi Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Dia terus menangkap kita, saudara. Dia terus memanggil saudara dan saya untuk engkau terima anugerah. Puji Tuhan. Kau terima anugerah, saya terima anugerah. Puji Tuhan. Dan kalau kita telah menerima anugerah itu, kita mau berkata terima kasih, kita mau bersyukur kepada Tuhan, dan kita mau tunjukkan respon kita kepadanya dalam kesetiaan, dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan itu adalah anugerah. Lalu di ayat 12, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini respon. Karena apa? Karena dia telah memberikan anugerah yang besar. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Puji nama Tuhan. Haleluya. Anugerah terbesar dalam hidup ini adalah ketika dia telah menyatakan kasihnya buat kita melalui pengorbanannya. Yang harusnya saya dan saudara kita yang harusnya dihukum, tetapi dia siap rela mati. Dan dia bangkit beri kemenangan bagi kita, bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Nah, itulah sebabnya saya kembali kepada ayat pokok tadi, saudara-saudara dikasih Tuhan. Apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Dan apa yang Rasul Paulus ajarkan bagi saudara dan saya dalam firman Tuhan. Untuk supaya aku mengejarnya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kata mengejarnya di sini adalah prinsip kehidupan yang terus berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kata mengejarnya di sini adalah sikap aktif
saudara-saudara, merespon segala anugerahnya yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di mana kita tidak menyia-nyiakan segala apa yang telah Dia berikan, kebaikannya, anugerahnya, kasihnya. Terus dan terus apa yang Paulus katakan di sini, dia terus melakukan itu. Saudara, diibaratkan seperti seorang ketika dia mendapat sesuatu, saudara, yang memiliki nilai berharga, maka pasti dia akan merespon sesuatu itu dengan benar-benar begitu antusiasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Maka itu sebabnya, mari dari renungan firman Tuhan yang singkat ini saya sampaikan kepada kita. Terus mari kita mau merespon anugerah Tuhan itu dalam hidupmu. Puji Tuhan. Karena anugerah yang Dia berikan dalam kehidupan kita, Alkitab mencatat kita yang harusnya dibinasakan, dihukum, tetapi anugerahnya Dia berikan kepada kita. Dia berikan kepada saudara untuk menunjukkan bahwa engkau layak terima anugerah itu. Dia akan membawa pada keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita terus dan terus mengejar. Mengejar bukan berarti belum menemukan, tetapi mengejar ada bicara tentang sikap hati kita yang terus proaktif untuk hal itu. Dalam hal apa? Merespon, menyikapi semua kebaikan Tuhan dalam hidup. Kita ada anugerah Tuhan. Kita bisa bekerja, anugerah Tuhan. Bisa beraktivitas, anugerah Tuhan. Bisa mencapai ini itu, anugerah Tuhan semua. Iya, saudara-saudara. Maka kita mau kembalikan syukur kita kepada Tuhan. Ya, datang dengan kerendahan hati, datang dengan percaya, datang dengan tetap terus menaruh harap kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tuhan ditinggikan dan Dia melihat engkau dalam kesetiaanmu. Saya yakin dan percaya Dia terus menyatakan berkat-berkat-Nya bagi engkau. Salam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, buat firman Tuhan, kiranya firman Tuhan tertanam dalam hati kita dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, untuk mengingatkan kami, untuk kami merespon akan anugerah Tuhan dalam hidup, bahwa kami ada sebagaimana ada karena kasih-Mu Bapa di surga. Terima kasih, taruh dalam hati kami dan pikiran kami adalah pribadi yang mengasihi Engkau, yang sungguh-sungguh dan yang setia. Sebab itu Amba serahkan seluruh jemaat Tuhan, umat-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong setiap semua mereka, dimanapun mereka berada, dalam hidup pribadi, hidup keluarga, dan biar kehidupan mereka senantiasa terus makin maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kehidupan. Terima kasih Bapa, lawat umat-umat-Mu Tuhan. Apapun juga pun, persoalankah juga yang mereka sedang hadapi, kami percaya Tuhan ada dan menolong mereka. Beri kekuatan baru atas mereka. Terima kasih Bapa. Serahkan semua jemaat-Mu dalam tangan-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.